Gerak, kencang depan, gerak. Gerak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat terus ya. Yes. Luar biasa. Orang tua kalian, keluarga kalian, adik-adik kalian sehat semua? Alhamdulillah. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita tetap bisa bertemu kembali, kita bisa belajar, bertatap muka, menggali pengetahuan, dan terlebih kita harus bersyukur karena kita diberikan anugerah yang luar biasa, yaitu anugerah kesehatan. Baik, sambil mempersiapkan sarana belajarnya, buku silakan dipersiapkan, buku cetaknya. Sambil periksa. Hari ini ada semua ya? Ada semua, alhamdulillah hari ini ada semua. Jadi kita bisa belajar dengan baik. Kita hari ini akan kembali mempelajari tentang pengetahuan yang lebih dalam lagi. Namun sebelum kita belajar, supaya kita tetap mempunyai rasa cinta tanah air, supaya kita tetap semangat dalam belajar, kita akan sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Kita akan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Bisa lagu Maju Tak Gentar? Bisa. Oke ya, kita berdiri, kita nyanyikan bersama. Semangat ya, nyanyinya semangat ya.
bertemu lagi untuk melanjutkan pembelajaran kita tetap di tema 6 ya, di tema 6 bukunya di bawah ya, buku paketnya, buku cetaknya di bawah, masih di tema 6 menuju masyarakat sejahtera ya. Kita belajar di subtema 3 pembelajaran 2 yaitu masyarakat sejahtera negara uang. Nah, barusan kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar, kaitannya adalah dengan semangat nasionalis kita. Nah, bahwa kita adalah salah satu bagian dari masyarakat. Kita juga harus menunjukkan bahwa kita sebagai masyarakat yang maju, ya, dengan pola pikir yang maju. Ya, jadi terutama hari ini kita akan belajar tentang teks non fiksi. Ya, teks non fiksi dan juga kita akan belajar tentang reklame. Ya, ada yang tahu reklame? Nanti kita akan cari tahu ya. Kenapa kita harus mempelajari tentang teks non fiksi? Ya. Apa tujuan kita mempelajari teks non fiksi? Teks non fiksi itu teks yang nyata, bukan hayalan. Ya. Kita akan mencari tahu di dalam teks non fiksi itu ada kalimat utama. Ya, kalimat utama. Jadi kita akan mencari tahu tentang kalimat utama. Ya, supaya kita bisa mengetahui dalam setiap teks atau cerita, bahkan di setiap paragraf itu ada kalimat utama. Ya, kalimat yang menjadi pokok pembahasan dalam sebuah paragraf. Juga nanti kita juga bisa membuat sebuah kesimpulan dari teks yang kita baca. Kemudian kita juga harus mempelajari tentang reklame supaya kita tahu reklame itu apa saja jenisnya, tujuannya untuk apa, atau fungsinya untuk apa. Jadi supaya bukan hanya sekedar nonton atau melihat lewat begitu saja, tidak ya. Kita harus tahu untuk apa itu. Ya. Maka hari ini kita akan mempelajari tentang hal itu. Nah, Bapak membawa sesuatu. Yang pertama adalah Bapak membawa. Coba kalian amati. Coba kalian amati. Dibaca tulisannya. Sudah? Nah. Ini isinya apa? Tulisannya mengenai apa? Apakah mengajak atau berjualan atau apa? Larangan, ya, larangan. Ya. Ini adalah bagian atau salah satu dari reklame. Ya. Tulisannya panjang sekali tidak? Iya. Hah? Berapa kalimat? Hanya sedikit kalimatnya ya. Nah, berikutnya kita akan melihat beberapa gambar. Ya, kita akan melihat beberapa gambar. Kita lihat di nah, kita lihat gambar itu. Gambar yang bawah. Ini ya. Pernah nggak ketemu gambar seperti ini? Pernah ya? Di mana kalian ketemu dengan gambar seperti itu? Di jalan ya? Jalan mana? Jalan ke kebun atau jalan ke surga atau jalan ke kuburan? Di jalan raya ya? Di jalan-jalan kampung ada nggak? Kenapa sih kok dipasang di jalan raya? Hah? Karena ramai supaya dilihat oleh banyak orang. Baik, sekarang Bapak mengajak kalian untuk melihat beberapa video. Pertama, Bapak akan memperlihatkan sebuah video. Coba kalian
amati video ini, kemudian disimak kalimat-kalimatnya, kemudian dicari tahu segala sesuatunya. Nanti disimak baik-baik ya videonya. Tinggal setahun Pak, saya ada di tadi dari desa Wonodadi yang ada di sana. Kita coba nyari dulu. Tinggal setahun langsung sih. Bukain itu. Coba nyari minum dulu di warung ini ya. Cepet. Nah, dari sini. Silakan disimak baik-baik. Sedulur, ini adalah warung Mbak Katimin. Warung Mbak Katimin ini berdiri di atas tanah perhutani. Demikian menurut pengakuan beliau. Sehingga boleh dikatakan beliau ini termasuk salah satu magersari. Warung ini berada di kawasan Dusun Manggis, Desa Senur, Kecamatan Gerayun, Kabupaten Ponorogo. Jalan yang melintas di depan warung Mbak Katimin ini adalah ruas jalan menuju Desa Wonodadi, pun juga bisa sedikit lebih ke sana lagi, yakni Desa Sendang, Kecamatan Gerayun. Mbak Katimin buka warung di tempat ini, konon menurut cerita beliau mulai tahun 1986, sehingga boleh dikatakan sampai sekarang ini warung Mbak Katimin yang berada di tengah hutan pinus ini sudah berumur 38 tahun. Luar biasa, menjelang 40 tahun ternyata. Warung ini boleh dikatakan menjadi rujukan para pelintas jalan, baik itu pagi, siang, sore, maupun malam hari. Bahkan juga kadang sampai dengan dini hari. Karena menurut penuturan Mbak Katimin, warung kopi ini atau warung yang ada di tengah hutan ini buka dan tidak pernah tutup, alias buka selama 24 jam. Beraneka macam minuman panas ada di tempat ini. Ada kopi, teh, jahe, dan lain sebagainya. Pun juga jajanan-jajanan khas desa. Ada tempe khas Ngerayun, yang mana oleh sebagian kalangan kadang diistilahkan sebagai tempe jaket, ataupun juga tempe kretek. Disebut tempe jaket karena waru atau bahan tepung yang digunakan sebagai pelengkap untuk tempe goreng khas Ngerayun ini sangat tebal dan terbuat dari gaplek, sehingga boleh dikatakan mirip tempe yang dikasih jaket. Dan disebut tempe kretek karena besar dan panjang seperti jembatan. Demikian beberapa orang mengatakan tentang tempe khas Ngerayun yang memang secara ukuran sangat berbeda dengan tempe-tempe yang ada maupun berasal dari daerah yang lainnya. Mbak ini menunjukkan bahwa sejak pandemi corona datang menyerbu, warung yang dikelola di atas pekalan perhutani ini cenderung menjadi lebih sepi dibanding sebelumnya. Baik, yang kalian lihat tadi, pengunjungnya atau pembelinya ramai tidak? Tidak ramai ya? Sebelum video ini diputar, kalian kenal nggak dengan warung Mbak Katimin? Tidak. Kenapa tidak mengenal? Pernah ke Indomaret ya? Yang punya siapa? Nggak tahu ya? Tapi kalian kenal dengan Indomaret ya? Yang lainnya? Kenal dengan Pocari Sweat? Tahu ya? Pernah minum ya?
kenal dengan wedang ronde? Kenapa nggak kenal? Nah, sekarang yang menjadi bahan pembelajaran kita adalah pertama tadi, kenapa warungnya Mbak Kartini tidak dikenal orang? Jadi nanti segala macam jawaban itu silakan kalian tuliskan di dalam buku kalian untuk nanti dijadikan bahan diskusi. Ya, bahan diskusi. Maka yang pertama itu adalah mengenai warung Mbak Kartini. Kenapa kok sepi? Padahal kalian Pokari Sweat tahu. Emang kalian tahu pabriknya Pokari Sweat? Enggak tahu. Tapi kalian tahu dengan Pokari Sweat. Ya. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan warung Mbak Kartini tidak dikenal. Ya. Kemudian yang kedua, tadi ada sebuah narasi ya, yang menjelaskan mengenai warung tadi. Inti pembicaraannya apa sih? Inti pembicaraan adalah atau inti narasi tadi, kalau dalam sebuah paragraf itu namanya kalimat utama. Nah sekarang permasalahannya adalah kalian cari tahu apa itu kalimat utama, kemudian bagaimana cara menemukannya. Nah silakan nanti digunakan sumber belajar yang ada. Nanti Bapak akan membagikan LKPD untuk membantu kalian belajar. Ya, jadi nanti silakan bukunya dimanfaatkan, ya buku cetaknya dimanfaatkan atau barangkali buku koleksi sudut baca atau kode baca bisa dimanfaatkan. Nah sekarang Bapak ingin kalian membentuk kelompok baru, ya, kelompok baru. Jadi supaya tidak monoton, ini kan laki-laki semua, perempuan satu kelompok semua, ya satu kelompok perempuan semua. Nah sekarang silakan pilih sendiri supaya kelompoknya heterogen, supaya kelompoknya lebih berbaur. Silakan pilih kelompok sendiri, tetap ada laki-laki dan juga ada perempuan dalam satu kelompok. Silakan. Kalau sudah menemukan kelompoknya masing-masing, sambil kalian berdiskusi menentukan satu orang sebagai ketua kelompok, sambil kita menyimak video ini, apakah kalian mengenali atau tidak dengan video ini. Silakan sambil didiskusikan untuk menentukan dengar sore. Kenal? Kenal itu? Kenal ya? Oke. Atau di luar rumah, minumnya air pucuk harum, bikin seger di mana aja. Nah, ini yang tampilan dengan gambarnya. Dengan suaranya saja, kalian sudah mengenal. Mau di dalam atau di luar rumah, minumnya air pucuk harum, bikin seger di mana aja. Kalau tidak ada yang seperti ini, kira-kira kenal nggak dengan teh pucuk harum? Ya, ya. Oke.
Nanti itu yang menjadi modal kenapa warung Pak Katimin tidak kalian kenal. Ya, nanti dibandingkan dengan hal yang seperti ini. Baik, ketua kelompoknya sudah terbentuk? Sudah. Di sini ketua kelompoknya siapa? Kelvin, sana? Habis? Sana? Ubay? Ini Aura. Oke, 1, 2, 3, 4 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik. Bapak akan membagikan LKPD terlebih dahulu sebagai sarana untuk kalian belajar ya. Silakan sambil dibaca petunjuknya ya, untuk LKPD, bagaimana cara kalian mengerjakan LKPD itu. Kemudian ikuti petunjuknya supaya nanti kalian memperoleh pengalaman belajar yang baik. Silakan ditulis juga nanti nama-nama anggota kelompoknya. Kemudian kita lihat pernah lihat gambar ini? Pernah nggak lihat gambar itu? Pernah ya? Tahu namanya? Tahu ya? Apa? Hah? Hah? Brosur. Ya, ada yang tahu brosur. Kalau yang tahu itu brosur, barangkali bapaknya sudah pernah membeli mobil, jadi tahu kalau itu namanya brosur. Ya, brosur mobil. Ya. Kemudian sekarang silakan kalian membaca ini. Ya. Oke, silakan dibaca dalam hati. Sudah? Ada sesuatu yang berbeda dari tulisan-tulisan di paragraf itu? Ada ya? Itu adalah petunjuk kalian untuk belajar. Apa yang berbeda dari paragraf itu? Ada yang bercetak tebal, ada yang bercetak miring. Nah, di LKPD juga ada ya. Nanti menjadi bahan kalian untuk belajar ya. Coba sekarang kalian masing-masing dari paragraf itu coba temukan kalimat utamanya setiap paragraf. Silakan ditulis. Silakan ditulis di dalam buku kalian. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Kalimat utamanya yang mana? Menurutmu saja, tidak usah terganggu dengan temanmu. Menurutmu, perkara nanti menurutmu salah, itu nanti akan didiskusikan dalam kelompok. Ya. Dan nanti hasil diskusinya itu nanti akan dipresentasikan. Ya. Sudah? Sudah. Kalau sudah,
Lihat yang berikutnya. Amati dan cermati gambar berikut. Dilihat gambarnya, dilihat tulisannya. Tujuannya untuk apa? Selain ini ada tiga gambar, masing-masing dicermati. Sudah, yang slide ini, slide berikutnya. Gambar yang pertama seperti apa? Kemudian gambar yang kedua seperti apa atau di mana? Munculkan kata tanya dalam hati kalian untuk mengamati gambar ini supaya nanti ketemu dengan sesuatu yang baru, pengalaman belajar yang baru. Berikutnya, tahu ya maksudnya gambar yang pertama ada radio, kemudian ada teksnya. Orang yang berbicara terlihat tidak? Tidak. Gambar yang kedua ada suaranya tidak? Ya. Gambar yang ketiga itu melihat televisi, ada markis coklat. Kalian pasti kenal dengan itu ya? Yang hari nonton ya? Oke, gambar berikutnya. Gambar yang atas tadi yang Bapak bentangkan tadi. Kemudian dari gambar-gambar tersebut tulislah pengertian reklame dan kelompokkan reklame tersebut berdasarkan tujuan, sifat, dan jenisnya. Ya. Sambil menulis, sambil slide-nya Bapak putar dari yang pertama tadi. Ingat, kalian disuruh menuliskan pengertian reklame menurutmu. Ya, menurutmu reklame itu apa? Ya. Kemudian nanti dikelompokkan berdasarkan tujuannya. Ya. Menurutmu nanti dibahas dalam diskusi kelompok. Silakan rumuskan pengertian reklame menurutmu. Ya. Nanti dibahas, didiskusikan di dalam kelompok supaya bisa menyimpulkan sebuah pengertian reklame yang sebenarnya. Ya. Silakan dituliskan mengenai pengertian reklame menurutmu dulu. Menurutmu. Pengertian reklame, kemudian nanti pengelompokan reklamenya, ini jenisnya, reklamenya tujuannya untuk apa. Silakan dituliskan. Sudah, ini jenis reklamenya sudah dituliskan. Yang ini, silakan. Ini. Nah, silakan. Itu menurutmu itu jenis reklame yang seperti apa? Silakan tuliskan aja sendiri. Nah, nanti setelah kamu menuliskan, nanti didiskusikan dalam kelompok.
Sudah? Ya. Munculkan kata tanya di dalam pemikiranmu supaya nanti bisa menemukan apa, di mana, bagaimana, kapan. Sudah? Nah, berikutnya. Nah, pengelompokannya dasarnya apa? Ya. Baik. Oke. Baik. Sudah ditulis? Ya. Nah, sekarang silakan didiskusikan bersama kelompokmu sambil mengerjakan LKPD-nya. Silakan didiskusikan mengenai tadi ya pengertian reklame, kemudian jenis-jenis reklame, kemudian ingat tadi tentang warung Mbak Kartini. Ya, kenapa kok sepi? Nah, silakan Bapak beri waktu 10 menit ya untuk diskusi ya. Cukup ya 10 menit untuk diskusi. Oke, silakan berdiskusi. Nah, nanti setelah itu kita akan presentasi. Ya, silakan. Boleh mencari informasi dari sumber belajarnya dari buku tema 6, silakan dibuka untuk membantu kalian menemukan hal-hal yang belum kalian ketahui. Silakan. Kemudian mengenai warung bakat ini kenapa sepi, kaitkan dengan reklame. Ya, silakan dikasih. Ya, untuk menemukan tentang reklame. Ya, kalimat utama juga nanti akan paham sebenarnya kalau KPD-nya dimakan ini itu kaitkan dengan reklame nama posisi dan ini mengulang kerja siapa karena ada reklame dan botol sosro diketahui karena apa kaitkan dengan ya silakan lanjutkan diskusi. Digunakan ya.
Presentasinya tentang kalimat pertama. Bagaimana kamu bisa menemukan kemudian pengelompokan reklame. Jadi bareng-bareng saling melengkapi ketika presentasi. Ya. Macam-macamnya ditulis dulu macam-macamnya. Sudah? Sudah. Baik, kalau sudah, sudah didiskusikan kenapa warung bakar timun sepi? Sudah ketemu bagaimana cara menemukan kalimat utama? Sudah. Baik, kalau sudah, lihat slide berikutnya. Lihat amati slide berikutnya. Ini oke, kita lihat dari slide ini. Ini apakah mengajak kalian untuk melakukan sesuatu? Ya. Oke. Apakah ini memberikan petunjuk kepada kalian untuk sesuatu hal? Ya. Di sini memberikan petunjuk bahwa virus corona itu salah satunya gejalanya adalah demam, batuk pilek, sakit tenggorokan, batuk lesu, gangguan pernapasan. Kemudian di sini ada pesan ya, stay safe, tetap aman ya, safe itu aman. Kemudian cara pencegahan virus, rajin mencuci tangan, memakai masker dan sebagainya. Ya. Kemudian slide yang berikutnya. Dari slide ini, apakah gambar yang pertama, kedua, dan ketiga itu menjual sesuatu? Tidak ya? Berarti ini bukan tentang jual beli, atau dalam bahasa yang lebih terkini adalah komersil. Ya, komersil itu berkaitan dengan
keuntungan. Ini tidak berkaitan dengan keuntungan berupa uang, maka ini bukan reklame yang komersil. Lihat yang pertama, lindungi diri, lindungi sesama dari penularan virus corona. Sering-sering cuci tangan pakai sabun. Kemudian yang kedua, sungai bukan tempat sampah. Yang ketiga, ayo peduli pajak. Berarti ini 3 jenis reklame yang berbeda. Ya. Kemudian slide berikutnya. Nih, kita lihat. Ini di dalam ruangan. Ya, ini dalam ruangan, ini di luar ruangan. Berarti ini reklame berdasarkan tempat pemasangannya. Ya, ada yang di dalam ruangan, ada yang di luar ruangan. Baik. Ini yang terakhir. Ini di radio, maka ini reklame yang hanya bisa didengar. Ini hanya bisa dilihat. Yang ini berarti pengelompokannya berdasarkan apa? Hah? Apa? Media. Berdasarkan medianya, media yang bisa didengar, media yang bisa dilihat, dan yang terakhir adalah media yang bisa didengar dan dilihat. Baik, hasil diskusinya Bapak minta kalian presentasikan di depan. Boleh dibagi 2 orang, boleh semuanya. Kita mulai dari kelompok yang terdekat, ya. Kelompok 1, silakan dipresentasikan mengenai warung Mbak Kartini tadi kenapa sepi, kemudian mengenai kalimat utama, kemudian mengenai pengelompokan reklame. Silakan. Mau 5-5-nya juga boleh, mau 2 orang saja boleh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok satu akan Diskusi sama. reklame adalah suatu karya seni yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, melanjutkan atau menawarkan produk kepada konsumen. Ada bermacam-macam reklame media visual dibagi 2 jenis berdasarkan Oke, itu tentang reklame. Berikutnya tentang warung Mbak Kartini yang sepi. Kenapa kok sepi? Karena tempatnya di hutan. Tempatnya di hutan. Penyebabnya adalah karena tempatnya di hutan. Bagaimana supaya warung Mbak Kartini itu bisa dikenal orang? Harus diviralkan. Hah? Diviralkan. Melalui apa? Melalui media sosial, ya, melalui gadget. Oke, yang lainnya ada yang mau bertanya tentang presentasinya kelompok 1? Tidak ada. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjutkan dengan silakan kelompok 1 kembali ke depan. Silakan dilanjutkan dengan kelompok 2. Silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Boleh berdua, boleh bertiga. Kalau takut berdua ya bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan diskusi kami. Menurut kami reklame dibagi menjadi 2, yaitu pemberitahuan, ajakan, atau larangan.
Menurut kami reklame itu untuk menyiarkan tempat yang sepi. Oke. Enggak, Kak. Oke, baik. Tentang kalimat utama? Apa yang didiskusikan tentang kalimat utama? Di mana kalian bisa menemukan kalimat utama? Kalimat utama biasanya digunakan di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Oke, jadi menemukan kalimat utama itu ada biasanya ada di awal, menurut mereka ada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Ada yang mau tanya dengan kelompok 2? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2, kita lanjutkan kelompok 3. Silakan kelompok 2 kembali ke tempat. Silakan kelompok. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan reklame. Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk sesuatu berupa barang atau jasa kepada konsumen. Oke. Tentang reklame ya. Tentang kalimat utama didiskusikan? Di mana kalian bisa menemukan kalimat utama? Tadi didiskusikan kan? Didiskusikan. Di mana? Di awal, di tengah, di akhir. Oke. Di awal paragraf, bisa di tengah paragraf, ataupun di akhir paragraf. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Tepuk tangannya sepi. Ayo lebih semangat lagi. Silakan kelompok 3 kembali. Terakhir kelompok keempat akan dipresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan. Reklame adalah sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kalimat utama dan pengelompokan reklame. Reklame adalah suatu karya seni yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, menawarkan produk. Kalimat utama biasanya ditemukan di awal paragraf. Kalimat itu berisi inti dari paragraf tersebut. Oke. Kemudian reklame. Ada bermacam-macam reklame. Reklame memiliki dua jenis berdasarkan pemasarannya, yaitu reklame dalam ruang dan reklame luar ruang. Oke. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kembali ke kelompoknya. Tepuk semangat. Mana semangatmu? Kita lihat tayangan slide berikutnya. Tadi sudah dipresentasikan ya kalimat utama. Dilihat dari asal katanya, kalimat utama berarti kalimat yang memuat inti. Ya, inti dari cerita atau suatu paragraf. Di dalamnya ada ide pokok, ada ide utama, ada gagasan pokok, gagasan utama atau pokok pikiran. Ciri-ciri kalimat utama, lihat yang pertama. Harus berdiri sendiri. Artinya satu kalimat itu utuh, ya. Tidak ada konjungsi di dalamnya, ya. Jadi tidak ada kata hubung di dalamnya. Apalagi kata hubungnya ini, itu, tersebut dan lain sebagainya. Kemudian ciri yang kedua, sifatnya umum, bersifat lebih umum. Ya, itu kalimat utama. Baru nanti dirinci ke dalam kalimat-kalimat penjelas. Ya,
Maka kalimat utama itu cirinya adalah bersifat umum. Jadi kalau membicarakan sekolah kita, maka kalimat utamanya adalah SD Negeri 1 Paduan Raja Wali. Baru nanti kalimat penjelasnya SD Paduan Raja Wali itu ada kelas 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B dan seterusnya, itu kalimat penjelas. Ya. Kemudian yang ketiga, memuat permasalahan atau ide tertentu. Jadi memuat suatu permasalahan atau ide. Baru nanti ide itu dijabarkan. Ya, maka tadi benar dipresentasikan bahwa kalimat utama itu bisa berada di awal paragraf, bisa juga di akhir paragraf, atau bahkan bisa di tengah paragraf. Ya, tergantung pada jenis paragrafnya. Berikutnya tentang reklame. Nah, reklame secara umum adalah suatu media yang tadi dikatakan karya seni, karena di situ ada gambarnya, ya, kreasi gambarnya, ya, yang digunakan untuk bisa menyampaikan informasi secara singkat kepada khalayak ramai, orang banyak, secara kontinu atau berkelanjutan, baik melalui media gambar, teks atau audio. Ya. Kemudian ciri-ciri reklame salah satunya adalah mencolok, bukan mencolok mata, ya. Artinya kontras, gitu ya, menarik perhatian. Kemudian kalimatnya tidak panjang-panjang, pendek tetapi jelas, ya, sehingga orang lebih mudah mengingat. Nah, ini ciri-ciri reklame. Ada perbedaan ya antara reklame dan iklan. Kalau reklame itu bahasanya pendek, sederhana, jelas. Kalau iklan itu panjang, bahkan perlu skenario. Ya, kalau ini kalau melalui media audiovisual itu skenarionya panjang. Ya, tapi kalau reklame singkat. Karena kalau reklame tulisannya panjang-panjang nanti orang sambil naik motor baca nggak selesai. Ya, ya. Maka teh botol sosro tadi apa? Slogannya, apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Jadi begitu lewat sudah baca semua teh botol sosro. Ya. Ciri reklame. Yang pertama nih, isi reklame harus singkat, padat dan jelas. Yang kedua, reklame harus menarik dan mencolok. Ya, kalau nggak menarik, orang juga tidak tertarik untuk membeli. Ya. Kemudian yang ketiga, produk atau hal lainnya harus diinformasikan secara jujur dan bisa dibuktikan. Yang ketiga, dilakukan berulang-ulang. Artinya berulang-ulang itu di banyak tempat, bukan hanya satu tempat saja. Di Raja Wali mungkin ada satu, ya, di RT 2 ada satu lagi, di jalan mana lagi ada satu lagi, itu yang namanya berulang-ulang. Ya. Kemudian jenis-jenis reklame tadi, kalau berkaitan dengan jual beli maka dikatakan reklame komersial. Ya, lawannya adalah yang tidak berkaitan dengan jual beli adalah reklame non komersial. Kemudian sifatnya tadi yang ada 3. Ada reklame keterangan, ada reklame peringatan, dan ada reklame ajakan, ya, atau permintaan. Kemudian berdasarkan tempat pemasangannya tadi ada reklame dalam ruangan atau indoor. Yang di luar ruangan itu outdoor. Berdasarkan medianya ada 3, audio, visual, dan audio visual. Ya. Baik. Nah, ini jenis-jenis reklame visual. Ada poster, spanduk, plakat, etiket, letter, dan seterusnya. Ya, ada baliho yang memasang besar. Baik, tentang reklame, tentang kalimat utama, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan ya? Kalau masih ada pertanyaan, boleh diutarakan pertanyaannya. Ada tidak pertanyaannya? Jelas tentang reklame? Jelas. Baik, kalau tentang reklame jelas, silakan disimpan bukunya, LKPD-nya juga disimpan dulu. Bapak dan kalian juga akan menguji kemampuanmu tentang pembelajaran hari ini. Ya, Bapak akan membagikan soal evaluasi untuk menguji pemahamanmu tentang reklame.
Silakan dikerjakan secara jujur. Tidak boleh melirik jawaban teman. Silakan yang sudah menerima lembar soal evaluasinya, silakan langsung dikerjakan. Silakan langsung dikerjakan.
Kalau yang sudah selesai, silakan LKPD-nya dan lembar jawabannya dikumpulkan melalui ketua kelompoknya. Kalau yang belum, ya silakan diselesaikan dulu. Baik, sudah menyelesaikan lembar soal evaluasinya sudah diselesaikan. Kemudian bisa menjawab pertanyaannya? Bisa ya, karena yang ditanyakan adalah berkaitan apa yang kita bahas tentang reklame, tentang kalimat utama, ya. Nah, kita sudah berada di ujung pembelajaran. Bagaimana dengan pengalaman belajarmu hari ini? Apakah kalian senang? Adakah sesuatu hal atau permasalahan yang menurut kalian masih belum bisa dipahami? Tidak? Tentang kalimat utama sudah jelas? Tentang reklame sudah jelas? Tentang warung Mbak Katimin bisa diselesaikan? Coba Bapak mau tahu lagi solusinya tadi apa? Supaya warungnya Mbak Katimin tidak sepi. Satu, ada yang diviralkan. Ada yang membuat brosur. Nah, dibuat lebih bagus lagi. Dibuat tempat wisata di sekitarnya, begitu ya. Berarti kalau kalian berjualan juga bisa menggunakan media reklame supaya jualanmu lebih laku. Atau kalau kalian punya program, kalian juga bisa membuat poster supaya program itu diketahui oleh orang banyak, ya. Jadi paham ya dengan reklame, dengan kalimat utama, dan pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Baik. Kalau begitu, pertemuan berikutnya kita masih akan mendalami tentang reklame, ya, tentang reklame kita masih akan dalami lagi, pengetahuannya akan kita tambahkan lagi, dan bahwa berpesan kepada kalian tetap semangat dalam belajar, karena tugas utamamu adalah belajar, ya, tugas utamamu adalah belajar. Jadi belajar tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia. Kapanpun, dimanapun harus tetap belajar. Dan semakin kalian mau belajar, maka semakin banyak pengetahuan yang akan kalian peroleh, yang akan kalian dapatkan. Nah, orang pintar itu adalah orang yang banyak tahu, banyak bisa. Ya, kalau nilai bagus itu hanya bonus. Ya. Diingat, sekalipun seperti Bapak masih tetap juga harus belajar, ya, hanya pembelajarannya yang berbeda. Baik, itu saja untuk pertemuan hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar, tetap tekun beribadah. Jangan lupa tetap membantu orang tua. Silakan berkemas dan dipersiapkan doa penutup. Kita
kembali ke rumah kita masing-masing. Silakan ketuanya dipimpin doa. Mulai. Doa selesai. Baik, Bapak Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di perjalanan, sampai di rumah semoga kalian bertemu dengan keluarga dalam keadaan sehat. Silakan dari kelompok yang tepat. Hati-hati ya di jalan. Oke.